Kemudian kita klik Start Screen Broadcast. Oke, ini adalah tampilan handphone saya, sudah dapat dilihat ya di layar monitor. Jadi kalau saya buka ke home screen, nah seperti ini. Jadi saya geser-geser di handphone. Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengontrol atau memonitor komputer dari handphone atau sebaliknya. Bisa juga digunakan untuk komputer ke komputer lain. Cara ini biasa saya gunakan untuk membantu teman yang berjauhan jika ada kendala teknis di komputernya. Tetapi cara ini juga sangat cocok untuk guru yang mau menampilkan layar handphonenya ke layar proyektor di ruang kelas saat mengajar ya. Atau sekedar hanya digunakan untuk wireless mouse juga bisa. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, like dan berikan komentar, dan tentu saja silahkan di-share video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Oke, jadi sebelumnya kita harus install dulu aplikasinya ya. Aplikasi ini gratis dan bisa digunakan baik di platform Windows, kemudian Android, iOS, macOS, dan sebagainya. Jadi memang sangat multi-platform. Dan silahkan masuk ke alamat di atas yaitu teamviewer.com, atau nanti bisa langsung aja klik di deskripsi pada video ini. Kemudian pilih download ya, nanti akan ada ini tombol download, pilih download, kemudian download TeamViewer. Setelah berhasil di-download, silahkan nanti aplikasinya diinstal saja. Karena ini saya sudah download, jadi saya coba langsung install saja. Caranya juga cukup double klik, kemudian pilih default installation dan accept yes. Tunggu sebentar sampai proses instalasi selesai dan tidak terlalu makan banyak waktu karena aplikasinya sangat kecil, cuman sekitar 28 MB. Setelah selesai, gunakan ini sebagai personal use saja. Jadi tidak perlu kita membeli yang pro ataupun yang bisnis untuk trial ya. Jadi kalau sudah, klik finish. Setelah finish, maka aplikasi ini sudah terbuka. Dan setiap aplikasi yang sudah diinstal itu dia mempunyai unique ID masing-masing serta passwordnya. Passwordnya ini kita bisa set sendiri dengan login dulu ya. Tetapi saya biarkan default seperti ini saja. Karena walaupun dia default, password ini akan selalu berganti setiap kita membuka aplikasinya. Dan kalaupun orang akan mencoba masuk, kita tidak izinkan, atau komputer kita sedang off, tidak ada koneksi internet, juga tidak akan bisa masuk. Jadi instalasi sudah selesai. Jadi biarkan begitu saja. Dan selanjutnya kita akan coba install aplikasinya di handphone dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini bisa digunakan untuk platform Android maupun iOS. Oke, berikut saya tampilkan untuk di handphone seperti apa. Baik, ini adalah tampilan di handphone ya. Bagi yang pengguna Android silakan masuk ke Play Store, dan bagi pengguna iOS silakan masuk ke App Store. Jadi di sini saya masuk ke App Store, kemudian tulis saja TeamViewer. Oke, dan search. Perlu diperhatikan bahwasanya TeamViewer di sini ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu remote control, di mana digunakan sebagai admin atau yang akan mengontrol device. Contohnya kita mau mengontrol laptop kita, maka masternya ada di handphone. Jadi nanti kita bisa melakukan sebaliknya. Dan berikutnya nanti juga kita akan menampilkan bagaimana kalau handphone kita ditampilkan di laptop, karena dia bisa sebaliknya. Jadi yang perlu kita install adalah TeamViewer Quick Support ya. Kebetulan dua-duanya saya sudah install di situ, maka sudah tertulis open dua-duanya ya. Jadi yang pertama saya akan masuk ke TeamViewer yang digunakan untuk mengontrol laptop saya.
Jadi saya akan ambil yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Handphone ini nanti akan digunakan untuk melihat atau memonitor dan mengontrol laptop saya. Saya buka ini. Karena ini baru pertama kali ya, jadi perlu allow dulu. Kemudian get started. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ID. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri di layar ini ada ID-nya ya. Kita masukkan dulu ID-nya. Kemudian kita masukkan remote control. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan fungsi file transfer ya. Kemudian saya klik remote control. Jadi di sini dia akan memanggil laptop saya. Kemudian di sini minta password ya. Jadi passwordnya akan saya masukkan yang berada di layar komputer saya. Kalau sudah, klik OK. Baik, jadi sekarang OK. Nah, di sini kalau pertama kali kita menggunakan, di situ kita diberi instruksi ya. Silakan klik continue saja. Maka di sini tampilan laptop saya sudah nampak ya. Jadi persis tampilannya adalah seperti itu. Kemudian saya akan coba rotate supaya jadi lebih besar. Dan ini ada menu di sebelah kiri digunakan untuk melihat beberapa setting. Oke, ada zoom dan sebagainya. Baik. Jadi walaupun itu kan ada pointernya nampak ya. Jadi pergerakan di handphone saya dengan di laptop itu sudah sama. Baik, contohnya saya akan buka aplikasi yang sudah saya buka di bawah ini. Ini contohnya. Oke, saya play, bisa kan? Nah, itu jadi kalau saya kembali, saya tinggal masuk lagi ke folder yang tadi dan seterusnya. Oke, dan sebaliknya kita akan coba menampilkan handphone kita ke layar monitor di laptop. Jadi yang pertama, aplikasi di laptopnya sudah terbuka ya. Tetapi kita tidak akan menggunakan ID dan password itu karena yang akan kita kontrol adalah handphone kita. Jadi pertama kita masuk ke Quick Support. Kalau tadi kan TeamViewer untuk admin, jadi sekarang kita sebagai klien nih handphonenya. Yang akan kita tampilkan layarnya di monitor laptop kita. Klik Quick Support. Di sini kita diminta untuk send your ID ya. Nah, akan sudah keluarkan ID kita yang ada di handphone. Kemudian kita masukkan di kolom partner ID ini. Kita masukkan kode yang ada di handphone itu. Kemudian kita klik connect di laptop. Maka dia akan memanggil handphone kita. Dan di situ kita diminta untuk konfirmasi, boleh disambungkan atau tidak. Kalau boleh kita klik allow. Oke, dan dia akan langsung memanggil. Selanjutnya, di bagian handphone kita akan ada petunjuk seperti ini. Nanti mungkin tampilan di handphone Android akan berbeda, karena ini iOS tampilannya seperti itu. Kita klik di layar handphone Start Broadcast. Kemudian kita pilih aplikasinya TeamViewer. Kemudian kita klik Start Screen Broadcast. Oke, ini adalah tampilan handphone saya, sudah dapat dilihat ya di layar monitor. Jadi kalau saya buka ke home screen, nah seperti ini. Jadi saya geser-geser di handphone. Contoh saya buka Facebook, nah, di situ ya ada itu Facebook. Saya bisa melihat siapa saja yang komen, dan ini dari handphone ya. Saya bisa melihat handphone saya ada di layar monitor. Begitu juga kalau saya buka Instagram seperti itu. Dan cara ini memang sangat berguna lah kalau seandainya kita mau mengajar, kemudian filenya itu masih berada di handphone, tetapi kita mau menyambungkan layar handphone kita ke laptop yang sudah tersambung di LCD di ruang kelas. Saya juga contohnya bisa membuka kamera. Dan tuh kamera, jadi saya bisa melihat laptop saya. Ini laptop saya, kemudian saya juga bisa recording dan sebagainya. Saya bisa menggunakan apa saja aplikasi yang ada di handphone saya. Kalau sudah, langsung saja kita tutup aplikasinya. Demikian tutorial singkat saya pada hari ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.